Teman-teman, jangan lupa like, comment, and share. Dan juga jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang bisa saya bantu? Gini, Bapak. Sebenarnya saya datang ke sini ingin mengajukan konseling gitu ya. Sebenarnya saya itu memiliki masalah terhadap istilahnya trauma, apalagi bullying gitu istilahnya, Pak. Oh, kasus bullying. Ya. Oh, jadi sebelumnya namanya siapa namanya? Oh, kenalkan dulu, nama saya ini Abdul Malik, Pak. Oh, Mas Malik ya. Asalnya dari mana? Asal dari Bondowoso. Bondowoso. Oke. Sekarang sudah kuliah atau masih SMA atau masih SMP? Alhamdulillah sudah kuliah. Sudah kuliah. Oke, baik. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama Bapak di sini Yunus gitu ya, Muhammad Yunus Firmansyah, asal dari Jember gitu ya. Baik, di sini nanti kita akan melakukan konseling traumatik. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke tahap itu, mungkin di sini Bapak memiliki beberapa game gitu ya, agar kita bisa merelaksasi badan kita, biar kita menjadi tenang dan lain sebagainya. Nah, jadi gamenya seperti ini, Mas Malik. Nah, coba ikutin gerakan Bapak. Ketika Bapak bilang satu, tepuk tangan satu. Coba satu. Nah, baik. Ketika Bapak bilang dua, katakan saya. Nah, dua. Saya. Oke, coba satu, dua. Saya. Ketika saya bilang tiga, bilang bisa. Tiga, Bisa. satu, dua, Saya. tiga, Bisa. satu, dua, tiga. Saya bisa. Nah, baik. Ya, seperti itu. Jadi di sini langsung saja kita akan melakukan yang namanya yaitu tahap konseling traumatik. Nah, sebelumnya mungkin Mas Malik bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana kasus yang terjadi ketika masa-masa SMP dulu hingga sampai sekarang masih belum bisa dihilangkan gitu deh. Mungkin bisa memberikan secara singkat bagaimana terjadinya trauma hingga sampai sekarang Mas Malik itu takut berkumpul dengan teman-temannya. Mungkin ada hal yang bisa diceritakan. Jadi seperti ini Bapak. Dulu ketika saya masih sekolah di SMP gitu, itu sama teman-teman sering diminta uang gitu. Istilahnya itu kalau bahasanya itu dibalas gitu. Nah, ketika saya berangkat di sekolah itu saya dicegah, terus dipegang tangan. Kadang kalau gak dikasih itu diancam gitu. Kalau sampai itu saya pernah dipukul gitu. Nah, dari kejadian itu sampai sekarang yang sampai kuliah saya masih agak takut atau kepikiran gitu ketika berkumpul dengan teman-teman gitu, apalagi dengan keramaian, takut terulang masa lalu gitu. Nah, baik. Misalkan ini Mas Malik, ketika dulu masa-masa SMP itu kan sering dimintain uang gitu ya. Nah, posisi ketika itu Mas Malik mungkin uang yang dibawa dikit ya, nggak banyak ya. Kira-kira berapa yang dibawa itu uangnya? Mungkin ya 2000 gitu. 2000. Nah, itu kadang habis langsung nih, belum sempat beli-beli ya. Belum. Nah, jadi sebelum itu bagaimana reaksi ketika Mas Malik itu dimintain uang secara dipaksa dengan teman-temannya? Nah, itu gimana reaksi awalnya itu? Ya awalnya sih rasa takut gitu. Takut gitu. Ya kadang juga kepikiran sampai pusing gitu kepala gitu. Pusing juga. Iya, kayak mikirin Jadi itu. setiap berangkat sekolah itu takut mau berangkat sekolah. Iya, takut. Nah, sampai sekarang pun masih ada rasa takut itu. Masih Pak, masih. Masih ada rasa takut. Baik. Sekarang jadi permasalahan yang dari Mas Malik itu terkait trauma tersebut. Sekarang kan sudah mahasiswa. Nah, jadi masalah itu sudah terjadi ketika 6 tahun yang lalu. Ada sekedar memori yang sampai sekarang masih tersisa di dalam pikirannya Mas Malik gitu ya. Jadi misalkan nih Bapak ngasih sebuah permisalan. Coba bayangkan ya, ketika Bapak bilang satu, bayangkan gitu ya. Teman-teman yang ada di benaknya Mas Malik yang masih diingat ya, yang sering mintain uang, yang sering maksa mintain uang,
atau bahkan sampai mukul kalau nggak dikasih. Coba bayangkan, ketika Mas Malik itu mendengarkan apa yang Bapak ucapkan, misalkan saya bilang satu, nama tersebut menjadi hilang. Misalkan satu, itu mulai hilang nama-namanya satu persatu. Coba bayangkan ya, Bapak kasih hitungan 1 sampai 5 perlahan. Satu, hilangkan nama-namanya. Dua, nah, tiga, empat, nah, lima. Nah, jadi anggap saja teman-teman yang dulunya itu sering menjahati Mas Malik, sering memeras Mas Malik, dan juga sering bahkan ada yang sampai mukul. Nah, katanya juga dengar-dengar sampai dipukul ya ketika dulu masa-masa SMP ya. Nah, jadi sekarang Mas Malik sudah mahasiswa. Jadi coba sekarang pikiran yang dulunya itu negatif, yang sekarang masih ada dalam benaknya Mas Malik, coba dilatih lagi. Dengan artian cara melatihnya bagaimana, Pak? Nah, jadi cara melatihnya itu seperti ini. Nah, mungkin dulu Mas Malik itu sering dimintain uang karena mungkin dulu bahasanya itu cupu, kalau kata teman-teman itu cupu, takutan gitu ya. Sehingga teman-temannya itu mudah membuli Mas Malik dengan semudah itu. Nah, tapi sekarang Mas Malik itu sudah tingkat mahasiswa, pikirannya sudah mulai dewasa. Nah, kita hanya bisa membuktikan bahwasanya Mas Malik itu bisa dengan apa? Dengan membuktikan Mas Malik itu bisa jadi orang kaya, jadi pengusaha, dan juga menjadi seorang guru dan lain sebagainya. Sehingga nanti teman-temannya Mas Malik yang dulu sering mintain uang itu, ketika melihat Mas Malik sekarang menjadi seorang guru, seorang dokter, mereka akan tercengang. Nah, namun ketika kita ini masih terlarut dengan masalah yang kita hadapi di masa lalu, kita tidak akan pernah lepas dari masalah tersebut. Jadi seperti itu. Nah, misalkan saja tuh ya, seperti anak yang takut dengan kodok ya. Setiap dia dengar suaranya kodok, dia selalu berlari. Ketika dia ini mendengar suara kodok dan dia terus berlari, maka sampai kapanpun dia akan takut sama kodok. Tapi jika dia ingin melatih dirinya agar berani dengan kodok tersebut atau buaya lah gitu, atau hewan-hewan yang dia rasa trauma dengan hewan tersebut, dia latih tersebut, dia latih terus, latih. Setiap hari dia dengerin suara kodok, dia deketin. Mungkin awal-awal dia merasa takut, tapi dengan banyaknya proses yang dilakukan tiap hari, masalahnya dihadapi, akhirnya dia jadi terbiasa.